aku sih enggak. Terus dari segi agama juga kan udah nggak bisa. Tapi Ya bisa-bisa aja, tapi akunya harus nikah dulu sama orang. Gimana dong? Oh, sama sekali anak-anak alhamdulillah steril dari sosial media karena Along sama Ali nggak pernah kasih gadget juga, maksudnya benar-benar nggak pernah mengakses sosial media, dan sekolahnya juga international school, jadi nggak ada orang tua murid yang bergosip ya ngegibah di sekolah ya, karena isinya anak-anak dari Korea, dari UK, beda berita gibahannya mungkin ya. Terus juga untuk Starla sendiri dia homeschooling dari awal, dari zaman masih pandemi sampai hari ini, jadi benar-benar anak tiganya alhamdulillah steril dari sosial media. Cuman memang aku dapat nasihat dari salah satu ustadz, aku nggak bisa sebut namanya, bahwa memang suatu saat entah cepat atau lambat memang harus cerita ke anak, terutama Starla, tentang kondisi dedinya gitu. Karena biar gimana pun mereka sebagai anak-anak berhak untuk mengetahui kekurangan ayahnya. Karena ayahnya, bahkan aku sendiri, kita ini manusia, kita pasti punya sisi kelemahan, pasti ada celahnya, dan supaya nggak menimbulkan nama mental illness-nya jadi kayak anti hero gitu loh. Jadi kayak sosok orang tua yang tadinya dia merupakan sosok yang hero, sosok pahlawan di mata anaknya, tiba-tiba kemudian pada suatu hari anaknya tahu bahwa orang tuanya ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, kemudian mereka kecewa dan mengambil pelariannya di hal-hal yang negatif. Jadi kita menghindari hal itu sedari dini dengan cara mencoba untuk menjelaskan sehalus mungkin, sedetail tapi sehalus mungkin ke anak-anak tentang kondisi dirinya. Tapi komunikasi sama keluarga sendiri masih gak sih? Untuk mengatakan itu ke anak-anak, Bismillah ya, siap nggak siap sih insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan aku lah bisa menjelaskan ke Starla. Tapi dari Mami Virgon sendiri kan ada harapan untuk rujuk kayak gimana Kak mungkin? Untuk rujuk kembali waktu di kemarin di stasiun TV ngomong kayak gitu. Calon mertua juga bilang katanya pengen balik lagi ke Kak Inara, gimana? Itu bukannya jauh nggak sih? Maksudnya? Di Bekasi? Enggak, maksudnya statement dia kan pengen rujuk. Bisa aja. Maksudnya soal rujuk Kak. Soal rujuk kayaknya. Statement dari mantan mertua pengen balik lagi dengan Kak Inara, gimana ditanggapannya? Tanggapan aja. Balik kemana? Rujuk. Balik ke rujuk. Balik ke pelukan Virgon Kak, katanya balik lagi. Kak Inara nggak tergantikan. Balik kanan gerak. Ya. Berarti udah tutup pintu ya Kak Inara ya? Gimana dong baiknya? Coba aku tanya kalian gimana baiknya. Kan Kata hati Kak Inara gimana? Setuju Kan aja kalau kita. Yang benar. Jadi ada berita lagi. Setelah Bang Virgon semakin Kak Inara kerja keras masih anak-anak. Jadi beda topik tapi jadi ya. Ya alhamdulillah sih, biarpun dedinya anak-anak lagi tersandung kasus seperti ini ya, beliau masih ada bentuk tanggung jawabnya lah untuk anak-anak, walaupun memang nggak seperti biasanya lah nominalnya. Cuma aku berusaha untuk mengertilah kondisi beliau. Tapi Inara udah jenguk belum sih? ada rencana mungkin Ya itu makanya aku bilang aku lagi cari waktu dan cari momentum gimana caranya untuk bisa menyampaikan ini ke Starla juga, karena rencananya mau jenguk sekalian sama Starla. Kak, ini kan jawaban tadi Kakak kayak masih ragu ya Kak, apakah memang masih ada peluang untuk rujuk lagi atau seperti apa nih Kak? Kalau dari dalam lubuk hati yang paling dalam dari gitu. Gimana ya, kalau dari aku sih enggak. Terus dari segi agama juga kan udah nggak bisa. Tapi Ya komunikasi bisa-bisa aja, tapi akunya harus nikah dulu sama orang. Gimana dong? Tapi komunikasi sama keluarga Virgon sendiri gimana sih? Mungkin sampai saat ini. Komunikasi biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Dari awal juga aku nggak pernah naruh tendensi apapun sih ke pihak sana.
Tapi berkabar nggak sama kakak atau maminya waktu kemarin tahu pemberitaan tersebut? Gimana ya satu-satu tunggu? Masih baik komunikasi sama keluarganya? Masih baik. Berarti kemarin sempat ada komunikasi waktu Virgon ketangkap sama kakak atau maminya? Nggak ada sih. Ya aku rasa juga harusnya nggak kaget sih. Berarti Kainara sendiri udah tahu itu ya dari lama bahwa memang dia memakai istilahnya atau gimana? Pokoknya jawaban itu udah ada di podcast. Oke. Kakak ini kan kakak bisnisnya makin banyak nih ya. Maksudnya ngerasa berat gak sih secara kan mantan suami di pesantren gitu. Jadi kan istilahnya jadi sendiri kan ngebiayain anak-anak seperti apa nih kak? Apa di pesantren? Maksudnya dalam- di rehabilitasi. Istilahnya teh pesantren. Istilahnya, iya istilahnya. Istilahnya. Oh, soalnya Tanda kutip lagi narap pesantren. ya soalnya yang aku ingat seingatan aku dulu sebelum aku memutuskan untuk akhirnya ini mencuat masalah ini, ya aku sempat mengajukan gitu syarat berdamai dari aku, ya dia masuk pesantren gitu, direhab 3 bulan di sana tanpa gadget. Kemudian aku minta untuk mediasi juga ke pihak keluarganya, ke pihak manajemennya, kemudian ya ke pihak-pihak yang berkaitan lah gitu. Cuman ya karena aku nggak menemui jalan keluar, ya aku ngerasa apa ya, solo karir ya. Aku ngerasa nggak menghadapi semuanya sendiri, ya sudah nggak ada pilihan. Rasa berat gak sih kak sendirian? Enggak lah, kan Allah sedikit demi sedikit kasih jalan keluar. Kak, mengenai yang ramai dong kemarin sempat dijodohin sama Desta nih dari netizen, seperti apa sih nih kak? Wah, nggak berani komen karena Aca sendiri teman ngaji aku. Jadi aku menghargai beliau aja. Story Instagram yang sempat kakak posting terkait fans garis-garis itu mungkin seperti apa kak? Oh, itu bukan, itu mah ada deh. Kainara mungkin doanya buat Iya, Harapannya nih. harapan dan doanya. untuk Mas Virgon, doanya dan harapannya. Ya kalau doa mah pasti mah yang baik-baik. Kalau orang bilang pasti nyukurin ya, aku sih nggak pernah sih. Alhamdulillah, aku nggak pernah mendoakan siapapun, entah orang ini baik atau enggak terhadap aku, karena doa itu kan akan diamini oleh malaikat dan berbalik lagi ke diri kita. Jadi ya sudah sepantasnya aku untuk mendoakan yang baik-baik aja sih sama siapapun itu.